atau mau sampai ke generasi anak cucu kita, ya itu semua ada di tangan kita gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak ke anak cucu kita di masa depan nanti. Kalau kita mau stop warisan ini sampai sini, ya berarti kitalah yang mengukir sejarah itu gitu. Tapi kalau kita mau mewariskan, kita pun yang mengukir sejarah itu bahwa kita mendapat warisan dan kita meneruskan. Seperti itu. Kemudian permasalahan yang muncul, tantangan di dalam pelestarian batik yang pasti, berkurangnya regenerasi yang memiliki keterampilan membatik. Jadi pembatik-pembatik itu, kalau kita lihat kebanyakan mbok-mbok ya, mungkin ini ada yang di sekitarnya ada pembatik gitu, bisa dilihat berapa sih yang muda yang membatik gitu. Walaupun sekolah-sekolah kejuruan juga sekarang sudah banyak ya yang berjurusan batik gitu ya, jurusan tekstil atau batik, bahkan ada perguruan tinggi juga. Tapi memang, untuk pembatiknya sendiri sudah mulai berkurang. Jadi itu juga, tantangan dan itu tergantung sama kita sebagai generasi yang sekarang ini diwarisi. Kemudian yang kedua muncul berbagai teknik baru yang menyerupai batik tapi tidak menggunakan lilin malam panas. Nah, ini yang, sebenarnya juga cukup, menantang untuk eksistensi batik ya, karena akan menghasilkan, produk yang sangat, serupa tapi dengan harga yang lebih murah tentunya. Seperti yang print, teknik, malam dingin, kemudian ada juga sablon, jadinya sih mirip-mirip aja seperti batik gitu, tapi, sebenarnya teknik tersebut bukanlah teknik batik seperti yang diwariskan gitu. Jadi nenek moyang kita kan nggak ngewarisin teknik, print pabrik gitu ya, tapi yang diwarisin adalah teknik perintang warna dengan lilin malam panas ini. Jadi yang perlu diingat itu, jadi kalau kita mau mewariskan, ya wariskanlah yang ini juga. Kemudian pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menilai batik dari segi keaslian dan pemaknaan juga sebenarnya masih banyak yang kurang paham. Sebenarnya sih saya juga nggak paham-paham banget gitu ya, tapi ya mulai belajarlah kita sebagai generasi muda, bahwa kalau kita mau menjaga eksistensi ya, mudah-mudahan bisalah pakai batik yang asli gitu. Walaupun pakainya, ya semampunya gitu ya, karena biasanya memang agak lebih mahal, tapi sekarang tidak menutup kemungkinan batik-batik asli yang tulis dan cap itu juga tidak terlalu mahal gitu. Dan kalau kita mendukung itu, tentunya kita mendukung para pengrajin juga dan keberlangsungannya. Nah, kita mundur sedikit ke masa lalu, ini asal mula batik, jadi kenapa kok tiba-tiba diwariskan gitu ya, bingung kan, oh kok tiba-tiba muncul sih, nenek moyang kita kok tiba-tiba pinter sih punya inovasi membatik gitu. Jadi ini berdasarkan hasil-hasil penelitian kalau titik nolnya mungkin kita belum bisa, pastikan gitu, tapi beberapa bukti bisa membuktikan bahwa, batik itu memang sudah ada dari masa lalu. Contoh-contohnya adalah dari tinggalan arkeologis, dari beberapa arca dan prasasti. Jadi, paling tua itu adalah Arca Ganesha, sekitar abad 8. Sebenarnya bukan Candi Banon aja, ini ada beberapa arca yang sekitar-sekitar abad, 8 yang kurang lebih umurnya sama, itu banyak arca yang bermotif, arca yang kainnya bermotif gitu. Jadi, kain yang digunakan ini nih ada motifnya dan motif-motif itu masih bisa kita kenali sampai sekarang, mirip seperti motif patola atau di sini kalau ada yang dari Pekalongan, mirip dengan motif jelamprang. Kemudian, ini di masa-masa kemudian ada Arca Ganesha. Nah, cuman, apakah dulu ini benar-benar dibuatnya dengan teknik, batik atau tenun? Nah, itu memang harus dikaji lagi. Tapi di abad ke-12 di dalam sebuah prasasti juga disebutkan, mengenai ada kata, tulis awarna dan kalimat itu, kata itu menggambarkan menjelaskan itu adalah teknik menulis di atas kain gitu. Jadi ini adalah teknik batik, tapi belum disebut batik ya, nanti mungkin, dari duta bahasa lebih bisa menjelaskan gitu. Jadi belum ada kata batik pada abad ke-12, tapi kata tulis awarna ini merujuk kepada, teknik yang kita sebut batik sekarang. Kemudian ini, abad ke-13 ada Arca Pratnya Paramita, ini ya arcanya yang ini.
yang indah sekali, mungkin di sini kelihatan sedikit ya, ada kainnya, ada motifnya gitu, kemudian juga, ini ada informasi lagi di abad-abad selanjutnya. Jadi bisa dipercaya ya bahwa batik itu sudah ada sejak, nenek moyang kita. Kemudian, batik sendiri sudah mendapat banyak pengakuan ya. Yang pertama memang yang dari UNESCO, 2 Oktober itu, tahun 2009. Kemudian, selain, itu UNESCO juga ada penetapan lain ternyata untuk batik. Jadi pengakuan sebagai Good Safeguarding Practice Batik Indonesia itu untuk, Museum Batik Pekalongan waktu itu. Kemudian, pengakuan UNESCO juga terhadap Pekalongan sebagai Creative City. Kemudian selain dari UNESCO ada World Craft Council itu juga mengakui, Yogyakarta sebagai Craft City. Kemudian dari pemerintah Indonesia sendiri ada beberapa penetapan yang sudah ada yaitu Batik Indonesia tahun 2013, Batik Betawi, Batik Nitik Yogyakarta, Pewarna Alam Batik Yogyakarta. Dan, sampai saat ini akan terus berkembang ya karena penetapan, warisan budaya tak benda ini akan nambah terus gitu dan, dapat kabar kemarin Jogja juga ngajuin lagi untuk motif-motif batik Jogja. Kemudian juga ada pengakuan haki ya dari, Kemenkumham untuk batik tulis, Nitik Yogyakarta. Jadi, sudah banyak pengakuan bahwa batik itu benar-benar warisan budaya. Kemudian, nah kalau sudah diakui, terus apa gitu kan? Tentunya dilestarikan pastinya. Nah, caranya gimana gitu? Jadi, kalau di sini mengutip UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage tahun 2003, jadi, seperti batik, pengajuannya kan ada domain-domain ya. Jadi, sebenarnya ada 5 domain. Nah, khusus untuk batik sendiri itu ada 3 domain. Jadi batik itu adalah tradisi lisan dan ekspresi lisan. Kemudian, batik itu terkait dengan adat istiadat, ritus, dan perayaan. Karena kita tahu, batik hadir di berbagai upacara tradisional, di berbagai, sisi kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal gitu. Dari lahir aja udah digendong, dibedong pakai batik, kemudian nanti ada lagi batik khusus kalau untuk, hitanan gitu ya, nanti ada lagi batik untuk pengantin, nanti ada lagi pengantin aja udah macem-macem ya, ibunya apa, pengantinnya apa gitu. Kemudian nanti ada batik lagi kalau untuk orang sakit biar cepat sembuh. Jadi itu sangat terkait untuk nomor 3 ini dan, batik juga kemahiran kerajinan tradisional. Jadi dari 5 domain ini batik, diajukan untuk 3 domain. Kemudian, yang penting dalam pelestarian itu adalah yang dilestarikan adalah keikutsertaan masyarakat, komunitas, kelompok, dan orang-orang yang menciptakan, memelihara warisan budaya tersebut. Jadi yang harus kita, jaga bukan hanya kainnya gitu ya, disayang-sayang, kainnya karena kain juga nantinya akan rusak, tapi harus kita jaga kan adalah pengetahuannya. Pengetahuan adanya di siapa? Ya ada di manusia kan, ada di masyarakat, ada di orang-orang gitu. Jadi yang harus dijaga adalah orang-orang yang bisa mewarisi dan mewarisi kembali, pengetahuan ini, gitu. Kemudian, ini juga prinsip pelestarian, warisan budaya tak benda sesuai dengan peraturan presiden, nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan konvensi yang tadi, intinya masih sama, yang terpenting adalah masyarakat gitu. Jadi kita gitu, yang terpenting adalah kitanya dulu nih gitu, orangnya dulu yang, harus, apa ya, berkenan dilestarikan gitu ya, harus harus berupaya untuk melestarikan sama-sama. Selain itu ada Undang-Undang Pemajuan Budaya, ini Undang-Undang tahun 2017 nomor 5, di dalam pasal 24 juga disebut pemeliharaan, objek pemajuan kebudayaan dan batik ya salah satunya bisa dilakukan dengan, cara-cara ini gitu. Jadi, tentu saja menjaga nilai keluhuran, kemudian menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan kita bilang, "Oke, batik punya kita," gitu, "tapi pakai nggak?" Gitu. Kalau nggak dipakai mah nggak jadi identitas, ya nggak gitu. Kalau misalkan kita pakai setiap hari, oh orang akan, "Wow, ini tuh dia, memang memang, ini anak batik banget lah," gitu. Nah, jadi kalau kita nggak pakai cuma ngomong aja,
namanya omdo ya, jadi nggak melakukan, nggak menjadi identitas gitu. Kemudian, menjaga keanekaragamannya, tentu saja batik dengan segala, motif dan maknanya, dan yang terpenting menghidupkan, menjaga ekosistem. Kenapa di sini juga cukup saya bold, karena yang penting adalah, menjaga ekosistem. Ekosistem ini dari hulu sampai hilir gitu. Jadi batik itu kan, bahan bakunya banyak. Kalau kita mau ramah lingkungan, sebaiknya pakai bahan alam, bahan pewarna alam. Karena kalau bahan sintetis tentunya akan ada masalah lagi, masalah limbah, masalah pencemaran, seperti itu. Tapi memang, yang banyak sekarang adalah memakai pewarna sintetis, karena memang pewarna alam sudah sulit, ditemukan gitu. Jadi dari pewarna alamnya aja udah nggak ada yang nanem. Kemudian, kebutuhan kapasnya juga harus kita pikirin, karena kan nanti, dibuatnya menggunakan, kain ya. Kemudian, dari bahan-bahan itu diolah oleh pembatik, kemudian dijual lagi oleh para penjual yang memasarkan sampai ke konsumen. Nah, dari hulu sampai hilirnya ini adalah suatu ekosistem yang kalau hilang satu, putus satu, berarti, tidak akan terjadi, pelestarian itu gitu. Jadi misalkan seperti saat ini, pewarna alamnya aja udah nggak ada gitu. Padahal dulu Nusantara itu terkenal mengekspor pewarna-pewarna alam itu. Seperti ini saya juga baru baca, mungkin teman-teman pernah belajar sejarah ya, Kerajaan Tarumanegara. Nah, ternyata Kerajaan Tarumanegara itu, kata tarum itu adalah artinya, pohon indigo, indigo vera itu pohon yang daunnya bisa dipakai pewarna, tekstil, pewarna batik yang berwarna biru gitu. Jadi, di daerah Tarumanegara itu dulu diperkenalkan oleh orang India, orang-orang India yang memperkenalkan agama Hindu masuk ke Nusantara juga memperkenalkan tanaman indigo vera tersebut dan dulu banyak ditanam. Dan itu sekarang sudah jarang, juga tanaman-tanaman yang lain. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Jadi kalau stop sampai di kita, ya itulah sejarah kita gitu ya. Bahwa kita bersama-sama mengukir sejarah bahwa batik hilang di era 2002 berapa puluhan gitu. Wah itu ntar anak cucu kita tahu, oh ini pasti si eyang-eyangku si ini nih yang bikin batik hilang gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Ini saya mengutip ada kalimat, "Mari membangun ekosistem budaya batik untuk melestarikan warisan budaya kebanggaan kita bersama." Jadi kalau, di sini kan, anak muda semua ya, jadi kalau mau melestarikan kita bisa pilih dalam ekosistem itu, kita mau ambil yang mana gitu, nggak harus semuanya jadi pembatik. Tadi kan, Kak Delvi udah sebut ya, bisa pakai, bisa belajar membatik gitu. Nah, kita pilih peran kita yang mana. Apakah kita mau, mengembangkan, pengetahuan kita di pewarna alam, mengembangkan pengetahuan kita di teknik membatik, atau mengembangkan pengetahuan kita di, makna-makna motif batik, atau di pemasaran, itu bisa juga gitu. Nah, kita pilih dari ekosistem itu gitu. Yang mana. Jadi kalau semua proses itu terpenuhi tentunya, pelestarian itu akan berjalan dengan sendirinya. Seperti itu. Kayaknya demikian, saya tutup dengan sebuah pantun. Sebentar, agak ketutupan. Cari harta karun ke pulau rahasia, tolong dicakep-cakepin dong. Setia. Cakep. Cakep. Hati-hati bertemu ikan pari. Cakep. Batik budaya kebanggaan Indonesia. Mari generasi muda yuk pakai batik tiap hari. Terima kasih saya kembalikan kepada Kak Delvi. Oke, terima kasih Kak. Materinya sangat bagus, luar biasa. Teman-teman ingat dicatat ya, karena nanti habis ini kita akan ada door prize. Tentunya untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis pertanyaannya. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kepada tim operator, mohon bantuannya untuk menayangkan CV dari pemateri kedua kita. Pemateri kedua kita itu juga merupakan seseorang yang sangat
hebat ya, beliau merupakan duta bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tadi teman-teman udah dengarkan ada batik Jogja, batik dan lainnya. Teman-teman tahu nggak sih kalau batik itu ternyata berasal dari bahasa Jawa, yaitu batik. Nah, ini dia CV dari pemateri kedua kita sudah tayang. Nah, pemateri kedua kita ini bernama Kak Silvina Rosita Yulianti selaku Duta Bahasa Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 yang merupakan mahasiswa program studi matematika dari Universitas Gajah Mada. Selain kesukaannya pada matematika, Kak Silvina juga pernah mendapatkan honor dan awards, yaitu salah satunya juara pertama pada Mathematics on the Paper 17 di Universitas Tanjung Pura pada Mei 2021 kemarin. Selain itu, Kak Silvina juga mengikuti organisasi, salah satunya yaitu Gerakan Jauhi Bahaya Rokok. Nah, cocok banget ya buat teman-teman pemuda di sini. Kita harus menjauhi bahaya rokok dan narkoba. Nah, Kak Silvina ini sangat luar biasa dan keren melambangkan pemuda yang baik dan tentunya berbudaya. Oke, langsung saja kita sambut Kak Silvina untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas kan ya? Cek. Selamat malam. Oh iya, oke. Jelas, Kak, Oke. jelas. Oke, makasih Kak Delvi. Jadi kalau tadi Kak Angel ya, kalau Kak Angel tadi latar belakangnya tuh luar biasa ya tentang budaya arkeologi batik, tapi mungkin saya agak berbeda meskipun duta bahasa latar belakangnya matematika seperti itu. Jadi eh, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mendengarkan kok duta bahasa latar belakangnya matematika gitu. Jadi selain mencintai matematika, saya juga mencintai bahasa dan budaya tentunya seperti itu. Boleh mungkin untuk dibantu, oh iya, dibantu untuk, oh saya udah jadi host ya Kak? Oh udah oke. Oh ya, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kembali. Jadi, perkenalkan, saya Silvina Rosita Yulianti, Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Nah, kalau tadi Kak Angel bahasnya tentang sejarah dan eh, akar-akarnya batik, nah di sini saya akan membahas batik dari sisi komunikasi seperti itu. Jadi batik sebagai media komunikasi. Boleh dilanjut, Kak? Oke. Boleh next di oke atau mungkin bisa ini ya Kak sebentar. Oh iya, oke. Oke, baik. Jadi kalau tadi ya batik itu berasal dari bahasa Jawa. Jadi batik ombo dan titik, ombolan titik. Jadi ombo itu luas, jadi tulisan gitu. Kalau tik itu titik. Jadi seperti apa ya? Seperti membuat titik gitu. Jadi batik itu artinya menulis atau membuat suatu titik gitu. Karena kalau kita membatik kan kita biasanya memulai dari titik dulu, baru nanti dibuat pola yang lain seperti itu. Nah, jadi batik tadi seperti yang disampaikan sama Kak Angel, batik merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia yang setiap coraknya dan motifnya itu terdapat makna. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, apa sih Mbak bedanya batik sama motif yang nggak batik gitu. Jadi kalau misalkan kain yang biasa itu dia nggak ada pola gitu. Jadi dan nggak ada pola dan nggak punya corak dan motif khusus seperti itu dan biasanya juga ini mengandung filosofi dari masing-masing daerah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu banyak beberapa motif batik kalau misalkan di Blora saya sendiri bukan asli Jogja ya, asli Blora Jawa Tengah. Itu kaya akan kekayaan jati dan bumi. Jadi banyak sekali batik yang bermotif jati, entah daun jati, kemudian ada juga bijinya dan lain sebagainya seperti itu. Kalau di Jakarta juga banyak motif-motif seperti ondel-ondel dan lain sebagainya dan begitupun daerah-daerah yang lain gitu.
Nah, dalam hal ini budaya dan komunikasi sesuatu yang sangat berhubungan. Kenapa? Karena sebentar Kak, oke. Yang sangat berhubungan karena dengan kita menggunakan batik, menggunakan baju batik, menggunakan aksesoris yang berbau batik, pasti orang mengenali, oh itu batik ya, oh dari Indonesia, oh dari daerah ini, seperti itu. Dan itu yang saya bilang sebagai suatu bentuk komunikasi gitu. Dan kalau misalkan kita menilik lebih ke dalam lagi, bahwa ada corak-corak yang banyak corak-corak, bahkan semua corak ya, semua corak itu memiliki makna khusus gitu. Jadi kalau misalkan tadi nanti di belakang ada misalkan kalau kita pengantin itu pakainya apa dan lain sebagainya gitu ya. Kita simpan dulu untuk yang selanjutnya. Kemudian kita menengok kembali sejarah batik di tanah Jawa. Dulu memang batik dibuat oleh keluarga kerajaan yang tadi seperti disampaikan ke Angel ya. Dan kegiatan membatik ini itu dilakukan di keraton. Jadi putra-putri keraton yang dipandang gitu, dan ini tuh penuh dengan pemusatan pikiran. Jadi harus sabar, jiwanya bersih dan lain sebagainya. Jadi ada ritual khusus seperti itu. Kemudian eee, pembuatannya juga dulu waktu sebelum banyak digunakan, batik itu hanya digunakan di lingkungan keraton saja, tapi banyak orang-orang keraton yang di luar keraton, yang tinggalnya di luar keraton, akhirnya batik tersebar dan bisa digunakan oleh orang-orang awam, orang-orang sipil, masyarakat sipil seperti itu. Boleh lanjut, Kak? Oke. Oke, boleh. Oke. Nah, ini ada jenis-jenis batik. Nah, jadi batik yang ada di Indonesia ini dikategorikan ini berdasarkan cara pembuatan ya. Ada 4 yang diwariskan yang tadi itu adalah batik tulis. Jadi batik ini benar-benar dibuat dari tangan, dan biasanya itu satu kain hanya satu motif itu hanya untuk satu kain, dan jarang sekali bahkan hampir tidak ada yang benar-benar mirip dari segi motif maupun ukuran gitu. Karena memang karena buatan tangan jadi biasanya sekali sekali buat ya itu aja gitu. Kemudian ada batik cap yang tadi dia itu menggunakan alat ya, seperti itu, alat modern gitu, dan dihias biasanya ini berukuran besar, motifnya berukuran besar seperti itu, dan nggak ada coretan. Jadi kalau misalkan teman-teman beli batik, kalau batiknya mahal biasanya satu meter itu bisa sampai 1 juta, 1-2 jutaan, itu tergantung tingkat kesulitannya ya, itu berarti batik tulis gitu ya. Biasanya tuh di motifnya ada yang nggak rata, kayak menonjol-menonjol gitu, itu lilin ya, lilin yang digunakan untuk membatik. Kemudian ada batik kombinasi. Ini batik kombinasi itu campuran dari batik cap dan batik tulis seperti itu. Jadi selain dicap terus ada apa namanya, ada motif yang nggak bisa dicap, jadi tambahkan, dibubuhkan dengan tulisan. Dan yang terakhir adalah batik tekstil. Ini biasanya dilakukan oleh industri kecil tekstil, industri tekstil kecil biasa gitu kan. Dan batik tekstil ini yang banyak banyak dipakai, banyak banyak beredar, dan biasanya harganya sangat terjangkau karena diproduksi dalam jumlah yang banyak gitu. Lebih lebih terjangkau dari jenis batik yang lain. Boleh dilanjut Kak di next. Oke. Nah, ini ada beberapa motif batik. Ya, ini beberapa motif batik yang dari Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi batik itu sebenarnya bukan sembarang kain ya, bukan sembarang kain yang kita bisa gunakan sesuka hati kita gitu. Kalau di keraton-keraton itu ada yang namanya batik larangan. Jadi kalau beberapa batik larangan yang ada di Keraton Jogja, itu ada batik hook. Kalau batik hook itu biasanya hanya digunakan oleh eee, raja dan kaum-kaumnya yang ini ya, yang apa namanya, yang istilahnya punya
eh, kedudukan tinggi gitu. Kemudian ada batik parang. Batik parang itu dulu juga jadi batik larangan sampai sekarang itu ada aturan-aturan khusus ketika memasuki di kerajaan. Nah, dulu ceritanya semakin besar motif batik parang itu hanya bisa digunakan oleh raja gitu. Jadi kita nggak boleh masuk keraton menggunakan batik parang dengan sembarangan gitu. Dan masih ada beberapa batik larangan yang lain. Kemudian kalau batik Parangkusuma ini ragam hias utama ini menyerupai ombak lautan yang senantiasa menghantam tebing dan karang tanpa kenal lelah. Jadi ini filosofinya ya teman-teman. Dan sesuai analogi tersebut, Parangkusumo memiliki makna bahwa kehidupan itu harus dilandasi dengan perjuangan dan usaha. Nah, ini. Kemudian perjuangan nyata dalam rangka untuk mencapai keharuman lahir dan batin. Jadi maknanya dalam sekali ya teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar batik kain yang kita pakai aja untuk datang ke acara atau gimana gitu. Jadi ini punya makna tersendiri gitu. Dan batik parang itu tidak boleh digunakan untuk menghadiri acara pernikahan gitu karena ada filosofinya sendiri teman-teman. Batik parang rusak ya. Kemudian bagi orang Jawa ini, keharuman yang dimaksud keharuman pribadinya tanpa meninggalkan norma dan sopan santun yang berlaku. Nah, dalam pemakaian busana wanita ini juga harus diperhatikan ya teman-teman. Dalam pemakaian busana wanita, apabila menggunakan kain motif parang, itu arah parangnya dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi nggak boleh terbalik. Untuk yang laki-laki sebaliknya. Seperti itu. Nah, nanti ini parang itu ada dua, ada parang Solo sama parang Jogja. Kalau parang Solo itu parang dari arah kiri atas ke kanan bawah. Kalau parang Solo itu beberapa ya, kalau nggak salah beberapa dan ada yang mengikuti Jogja, tapi beberapa ada yang dari kanan atas ke kiri bawah seperti itu. Nanti di belakang ada penjelasan sendiri perbedaannya antara batik Solo dan Jogja itu apa gitu. Boleh lanjut Kak di selanjutnya, di halaman selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah batik Sidomukti. Nah, batik Sidomukti ini salah satu jenis batik Keraton Solo, Jawa Tengah. Gitu. Ini bisa diperhatikan ya teman-teman. Jadi tadi batik parang itu ada Jawa, Jogja punya, Solo punya. Kalau Sidomukti ini Keraton Solo ya, punyanya Jawa Tengah Solo. Batik ini biasanya terbuat dari zat pewarna soga alam. Jadi ini biasanya tuh berwarna coklat ya. Jadi ada filosofi tersendiri. Nah, batik Sidomukti memiliki filosofi sesuai namanya, Sidomukti. Sido itu dalam bahasa Jawa artinya jadi, Sido lungo, jadi pergi gitu, Sidomukti. Nah, mukti itu dalam bahasa Jawa, kok jadi medok ya? Mukti dalam bahasa Jawa itu berarti mulia atau sejahtera. Jadi kalau sido mukti, sido ya, sido sama sido itu beda. Beda sido mukti itu berarti mulia dan sejahtera seperti itu. Boleh lanjut Kak di di halaman selanjutnya. Nah, terus ada makna lain, ada makna dari motif batik lain, boleh. Nah, ini adalah batik truntum. Jadi sering dimaknai sebagai penuntun. Truntum, penuntun gitu ya. Pada mulanya perempuan Jawa, khususnya perempuan Solo yang sudah menjadi orang tua biasanya memakai kain batik truntum ini diharapkan menjadi penuntun. Jadi kayak apa ya? Membimbing gitu, panutan bagi anak-anaknya. Nah, lebih khusus lagi dalam prosesi pernikahan Jawa, khususnya di Solo ya, orang tua pengantin biasanya memakai motif ini gitu. Nah, motif ini diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana, yakni permaisuri dari Sunan Pakubuwana ketiga, mempunyai makna cinta yang dapat tumbuh kembali begitu. Jadi maknanya dalam sekali ya teman-teman. Boleh lanjut Kak di halaman selanjutnya.
Oke, boleh boleh. Oke. Nah, ini tadi, batik kawung. Nah, batik kawung ini juga merupakan kok jadi medok ya, teman-teman? Oke, jadi batik kawung ini merupakan salah satu batik larangan juga yang ada di Keraton Jogja, seperti itu. Nah, jadi motif batik jadi, tidak sembarang orang boleh menggunakan batik kawung ini, gitu. Nah, batik kawung ini berbentuk bulatan-bulatan yang merupai buah kawung atau buah aren yang disusun secara geometris. Jadi ini ada kata geometris, jadi agak nyambung ke matematika ya. Disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kawung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia. Dan harapannya agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Dan batik kawung ini dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa tidak sembarang orang boleh menggunakan gitu kan. Jadi batik kawung ini hanya boleh dikenakan ini dulu ya teman-teman, jadi batik larangan. Sekarang beberapa kepercayaan masih. Oke. Nah, batik kawung ini dikenakan oleh orang-orang, tertentu, jadi seperti pejabat, seperti itu. Oke, boleh lanjut, Kak? Oh, ada ini ya, ada, masalah jaringan ya? Lagi hujan ya, di sana di Jogja lagi hujan soalnya ini. Oke, selanjutnya ya teman-teman, jadi ini ada batik Megamendung. Nah, ini yang dari tadi warnanya hitam putih coklat, ini ada yang agak sedikit berwarna ya. Jadi batik motif Megamendung ini warna-warni ya, biasanya teman-teman ada yang merah, hijau, biru gitu. Nah, motif ini itu motif batik yang populer di daerah Cirebon gitu. Motif batik ini menyerupai awan dengan filosofi yang sangat mendalam. Jadi, pesan nilai kesabaran terselip di dalam motif batik ini. Nah, Megamendung ini terdiri dari kata mega yang berarti langit atau awan, serta mendung atau langit yang meredup gitu. Jadi biasanya ada di saat akan turun hujan. Gradasi yang ada di dalam motif ini sesuai dengan 7 lapisan yang ada di langit. Nah, jadi istilah ini tuh di dalam kehidupan manusia itu diartikan sebagai sifat yang sabar dan tidak mudah marah seperti itu. Boleh geser lagi, Kak? Nah, ini tadi yang saya bilang, ada perbedaan batik Solo dan Jogja. Nah, ini yang paling mencolok ya, teman-teman. Batik Solo itu cenderung mendominasi latar warna gelap seperti coklat. Itu batik Solo. Nah, coraknya itu cenderung tipis-tipis dan kecil. Tadi kalau kita lihat ada batik Sidomukti ya, itu dari Solo yang kecil-kecil dan warna coklat itu. Kemudian kalau batik Jogja itu cenderung dominannya warna cerah seperti putih. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat parang ya, kalau batik parang Jogja itu biasanya warnanya hitam putih gitu, latarnya biasanya putih dan motifnya tuh besar-besar gitu, nggak sekecil-kecil yang Solo gitu. Jadi corak garis lebih besar daripada punya Solo gitu. Oke, boleh lanjut, Kak. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan tadi udah bahas banyak banget mengenai batik, sebenarnya batik itu adalah kebudayaan dari kita semua ya, kekayaan kita semua, kekayaan bangsa Indonesia, dan kita kalau misalkan menggunakan baju yang bagus, itu pasti orang akan menandai nih, oh ini nih keren banget nih gitu kan. Oh ini dari Indonesia, oh ini dari ini, oh ini dari daerah ini gitu. Oh ya tadi sedikit tambahan, ada hak hak karya cipta ya, hak karya cipta yang ada beberapa batik Jogja yang diajukan Haki ya Kak Angel. Itu ini, apa namanya, batik Sleman ada beberapa motif, ada batik, motif salak dan lain sebagainya itu juga ada, Kulon Progo, Jogja juga ada, dan, eee, beberapa daerah tuh juga, sedang mengajukan seperti itu. Nah, ini karena hari ini Hari Sumpah Pemuda, selamat Hari Sumpah Pemuda buat teman-teman semuanya.
Ada kutipan dari saya, Sumpah Pemuda bukan sekadar teks sejarah, tetapi sebuah janji suci para pemuda untuk tetap menjaga dan mencintai negara. Indonesia, negara dengan kekayaan melimpah, incaran hampir seluruh bangsa. Tegas, lugas, dan berani, itulah kita pemuda, tetap saling menjaga, merawat segala yang ada, dan banggalah mengatakan, saya Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Indonesia bangga memiliki kita. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Delvi. Oke, terima kasih Kak Silvina atas materinya yang luar biasa. Nah, teman-teman semuanya tadi udah dicatat belum nih materinya? Kita sekarang punya kuis dari narasumber pertama kita. Nah, barang siapa yang dapat menjawab paling tepat, paling benar, dan paling cepat akan mendapatkan hadiah keripik pisang yang akan kita kirimkan ke alamat masing-masing. Udah siap belum teman-teman semuanya? Nanti bisa langsung dijawab ya di kolom chat ya, agar nanti Kakak Arum bisa langsung menilai siapa yang paling cepat dan tepat. Oke, langsung saja kuis yang pertama kita. Sebutkan pengertian dari batik. Silakan. Yuniar Dwi Putri ya tadi. Oke, teman-teman. Oke, di sini sudah ada 2 orang. Kak Asri, ada apa? Raise hand. Jawabannya boleh langsung diketik di kolom chat, Kak. Oke, Kak Arum, di sini sudah ada banyak yang menjawab, Kak. Monggo dipilih yang paling tepat dan cepat, Kak, jawabannya, Kak. Baik, sebentar dibaca dulu ya. Yang pertama itu ada titik dan garis dengan lilin panas. Kemudian yang kedua kerajinan tangan yang kaya akan nilai. Yang ketiga menerapkan malam ya. Kemudian diproses dengan cara tertentu. Kemudian batik budaya, hasil karya, warisan budaya tak benda, menerapkan malam, kemudian ini kok mirip ya. Ini yang belakangan berarti nyontek-nyontekan apa enggak ya? Batik merupakan budaya khas, filosofi, kain bergambar. Wah, jadi bingung nih. Yang lengkap-lengkap banget. Saya boleh mohon bantuan nggak nih ya? Di sini ada teman-teman dari Museum Batik, saya mohon dibantu dong memilihkan yang paling lengkap, jadi agak sliwer nih. Ini yang ke belakang-belakang udah mirip ya. Oke, jadi intinya Kak Delvi yang pertama batik adalah kain ya. Batik adalah kain, kemudian ada motif, kata kuncinya. Saya pilih yang ada kata kuncinya ya, ada motif, kemudian ada teknik menggunakan lilin malam panas. Di sini ada yang sebutnya malam, ada yang lilin panas. Kan saya jadi bingung. Lilin panas, lilin buat apa? Bukan lilin malam, nanti lilin yang biasa itu tuh yang biasa mati lampu. Kemudian ada yang malam tapi malamnya nggak panas.
Kemudian setelah ada motif, ada lilin malam panas. Kemudian yang terpenting mengandung makna. Gitu. Waduh, yang mana ya yang paling lengkap? Saya mikir sebentar ya. Boleh nggak? Iya, nggak apa-apa, Kak. Cari yang tuh. Kalau yang pertama itu dari Dewi Setiawati menorehkan lilin dan garis dengan lilin panas. Lilin panasnya sudah benar. Kemudian yang kedua, ini pisangnya dibagi-bagi aja kali ya, karena sepotong-sepotong nggak ada yang lengkap-lengkap banget. Yang kemudian cukup lengkap Willy Wijaya. Cuman lilin menerangkan malamnya nggak bilang panas ya. Soalnya sekarang ada teknik malam dingin loh. Dan itu nggak termasuk teknik batik dan hasilnya akan sama persis seperti batik yang mahal juga gitu. Jadi hati-hati kalau membeli batik. Yang mana ya? Mungkin Willy Wijaya ya. Begitu walaupun nggak lengkap-lengkap banget gitu, Kak Delvi. Biar kita luruskan ya. Oke, Kak. Kak, di Jadi bawah itu ada yang baru ketik lagi, Kak. Menggunakan lilin malam panas dari Asri Hayati, Kak. oh, kalau itu dari Museum Batik. Jadi meluruskan ya. Meluruskan jawabannya ya. Jadi Oke. kata kuncinya itu, batik itu kain, kemudian bermotif, kemudian pewarnaannya menggunakan lilin malam panas, karena yang diwariskan oleh nenek moyang kita teknik itu, lilin malam dingin tidak diwariskan, teknik sablon tidak diwariskan, printing di pabrik pun tidak diwariskan. Jadi lilin malam panas menggunakan canting, canting tulis, canting cap, dan memiliki makna. Ini Mbak Ci juga bisa dilengkapin lagi Mbak Ci, mungkin biar di sini semua lebih paham ya. Mungkin itu. Jadi Willy Wijaya ya Kak Delvi. Oke, baik. Selamat kepada Mbak Willy Wijaya mendapatkan hadiah door prize dari Guyups. Nah, selanjutnya kita punya kuis pertanyaan kedua nih dari Mbak Silvina. Saya bacakan ya. Bagaimana penggunaan batik parang Jogja untuk wanita? Sudah saya ketik juga pertanyaannya di chat. Silakan kepada teman-teman untuk dijawab. Ya, Mbak Silvina, sudah ada beberapa orang yang menjawab di chat. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin menjawab, segera silakan Mbak Silvina sambil dilihat-lihat. Oke, sebenarnya sudah langsung benar ya dari Mas Hirdias Hayal ini Mbak Delvi. Ya, jadi parang Jogja itu dari kiri, kalau untuk wanita kiri atas ke kanan bawah, kalau untuk laki-laki sebaliknya gitu. Oke, selamat kepada Mas Herdias mendapatkan hadiah door prize dari Guyups. Nah, teman-teman, selanjutnya kita mau minta kakak-kakak narasumber kita untuk memberikan closing statement buat kita. Mungkin dimulai dulu dari Mbak Silvina. Silakan closing statement-nya, Mbak. Oke, jadi kita berbicara sebagai pemuda yang merasa memiliki bangsa ya. Jadi jangan pernah malu dan takut untuk menggunakan batik. Batik itu keren banget kok. Bahkan sekarang banyak sekali desainer-desainer yang dia merancang batik sedemikian rupa, dibuat semodis mungkin untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi
sebagai pemuda, karena ini juga Sumpah Pemuda ya teman-teman, jadi eh, saya ucapkan selamat lagi kepada teman-teman semuanya, selamat Hari Sumpah Pemuda, jangan pernah takut untuk mencintai budaya kita, karena bangsa lain pun sebenarnya ingin dan mau mengincar gitu kan budaya kita. Jadi jangan sampai kendor pokoknya seperti itu. Dan tetap menggunakan batik, cintai produk dalam negeri. Seperti itu Mbak Delvi. Terima kasih. Oke, mantap sekali Mbak Silvina closing statement-nya. Oke, terakhir closing statement dari narasumber pertama kita, Kak Arum, silakan. Ya, terima kasih Kak Delvi. Jadi yang paling penting generasi muda jangan lupa ya, kalau memang mengakui batik warisan budaya bangsa Indonesia sebagai identitas, ya pakai batik. Jadi jangan lupa pakai batik tiap hari, karena itu akan mendukung ekosistem pelestarian batik. Kita bisa mengambil peran untuk memakai batik tiap hari. Kalau mau mengambil peran yang lain, silakan. Terbuka sekali gitu ya, yang ahli biologi mau menggunakan ilmunya untuk mengembangkan tanaman pewarna, menggunakan ilmunya untuk desain, bisa juga mau menggunakan ilmunya untuk pemasaran batik. Nah, silakan. Tapi paling gampang kita pakai batik tiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Jadi dari daster, dari baju ke kampus, ke kantor gitu ya, terus baju santai di rumah, terus juga mau tidur, nah pakai batik. Dan jangan lupa tadi yang tadi di kuis itu, bahwa tekniknya adalah merintang warna pada kain berhias motif dengan lilin malam panas. Karena itu akan mendukung ekosistem kita dan pelestarian batik di Indonesia, serta mendukung para pengrajin untuk tetap eksis di masa ini hingga masa datang. Gitu Kak Devi, terima kasih banyak. Oke, baik teman-teman semuanya, sekarang acara selanjutnya. Oh, di sini masih ada yang bertanya nih, Kak. Kita berhubung dengan keterbatasan waktu, kita izinkan yang bertanya masing-masing satu narasumber, satu pertanyaan. Bagaimana, Kak? Apakah masih boleh, Kak, berhubung dengan waktu ini? Boleh, silakan. Oke, Nanti penasaran kalau nggak dijawab. Ntar nggak bisa Oke, tidur oke. lagi. Langsung saja dari yang raise hand dulu, Kak Yuniar. Kami persilakan untuk buka mic-nya dan buka videonya dan langsung bertanya. Oke Kak, pertama-tama terima kasih sudah mempersilahkan bertanya. Nah pertanyaannya tuh terkait dengan yang dijelaskan Kak Angel juga sama Kak Silviana tadi, bahwasannya apa ya, kekurangannya kita sebagai pemuda itu ada di letaknya kurang mengapresiasi batik itu sendiri. Kemudian harga dari batik itu sendiri. Kita kan berada hidup di lingkungan desa nih. Nah, itu seperti saya sendiri itu seorang pelajar, seorang yang mengapresiasi banget lah itu batik itu seperti apa. Untuk mengajak nih, wah aku nih wah banget nih pakai batik gitu. Ada temanku yang nanya, oh iya kamu beli di mana gitu, batikmu bagus banget gitu. Oh iya aku beli di pasar. Yang pertama kali dipertanyakan pasti kan harga Kak ya. Berapa sih harganya gitu ya. Harganya tuh kisaran di 100 sampai 150. Pasti teman saya pasti, oh kok mahal ya? Enggak deh, enggak jadi beli. Nah, jadi seperti itu pertanyaannya tuh bagaimana sih Kak mengajak teman yang perekonomiannya kurang gitu, tapi kesadarannya terhadap batik itu wah banget seperti itu. Terima kasih. Iya, Kak Delvi langsung dijawab atau gimana? Iya, Kak, langsung dijawab saja. Oke. Baik, Yuniar, itu pertanyaannya bagus banget ya, dan memang itu adalah tantangan yang terjadi saat ini gitu, di mana pasar itu tentunya menginginkan harga yang serendah-rendahnya dengan produk yang sebagus-bagusnya gitu, dan itu tantangan buat generasi muda nih, gimana menciptakan supaya pasar itu ada apresiasi kepada batik gitu. Jadi memang batik yang bagus itu jadi harus dipahami dulu bahwa proses membuat batik itu, mungkin di sini banyak yang di desanya ada pembatik kan tahu ya prosesnya
ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya. Bisa sampai 3 tahun, ada yang bisa sampai 10 tahun baru menghasilkan satu kain karena hasilnya benar-benar itu udah kayak lukisan di baju kita gitu. Jadi kita juga harus menghargai dulu keringat, bisa dibilang apa ya, darah dan air mata yang sudah dikeluarkan oleh si pembatik itu gitu. Di situ ada suka dukanya dia membatik, ada wah semuanya pokoknya tercurah gitu ya di dalam sebuah kain itu, dan kain itu tentunya bermakna dan seperti apa ya, kalau batik itu ada jiwanya, ada rohnya gitu ya. Jadi nggak ya cakep-cakep aja gitu, nggak indah-indah aja, tapi ada makna dan ada roh di dalamnya gitu ya. Jadi itu perbedaan batik dengan jenis kain yang lainnya. Yang lain juga ada tentunya yang tenun yang bermakna seperti itu. Tapi salah satu kain tradisional kita yang cukup membanggakan ya itulah kelebihannya batik karena bermakna. Jadi keringat, darah, air mata, suka dan duka pembatik itu yang kita perlu hargain gitu. Bisa dibayangkan dia kerjanya kayak gitu aja ya. Seminggu ada yang cuma 3 hari jadi kalau batik cap, ada yang seminggu jadi, kalau batik tulis tentu lebih lama, nanti lagi ada yang bisa berbulan-bulan. Nah itu yang harus dipahami kenapa harganya mahal. Dan tidak menutup kemungkinan sekarang batik yang harganya lebih rendah pun ada yang batik tulis seperti dari Madura itu bisa dapat 100.000, lebih dikit ya bisa dapat seperti itu. Cuman memang tentunya masih lebih mahal ya di atas kain-kain polos atau ya printing-printing yang dari pabrik itu tentunya lebih mahal. Jadi memang kita juga nggak bisa terus ya udah kita apa ya namanya apatis sama printing gitu. Nggak bisa juga karena pasar di Indonesia masih ada untuk itu. Tapi kalau memang dia mencintai batik, itu dia akan punya kepuasan sendiri nantinya kalau dia pakai batik yang beneran gitu, eh, yang cap kombinasi dengan tulis dan tulis beneran semakin bagus dan itu semakin bangga gitu. Jadi mungkin disiasatinya dia pakai itu tuh yang pertama di occasion tertentu ya. Jadi dia pilihlah yang gimana kalau memang harus nabung ya. Kalau anak muda kan harus nabung. Ya pilihlah nabunglah untuk di occasion tertentu dulu. Nanti kan lama-lama punya banyak. Nanti kalau punya banyak, kan jadi koleksinya makin banyak gitu. Jadi pelan-pelan lah masih muda. Dan yang kedua saya juga bagus sekali pernah diskusi sama salah satu desainer muda dari Mas Nayaka waktu itu ya dari Museum Batik kita ada yang diskusi dengan beliau. Dia juga keturunan dari Keraton Surakarta. Bagus juga pesannya karena batik dibuat dengan keringat, darah dan air mata itu jadi jangan dipotong gitu. Aduh sedih banget kalau batiknya dipotong jadi baju. Jadi dia lebih menyarankan dan dia sampai sekarang kalau pakai batik pakai sebagai kain gitu. Utuh tidak dipotong. Karena memang sejarahnya batik juga di keraton tidak dipotong-potong untuk pemakaiannya. Yang dipotong itu kain yang lain gitu. Jadi emang sih agak sayang saya juga pakai baju batik sih yang udah dipotong gitu ya. Tapi untungnya ini udah ada cuttingannya gitu. Dari dibelinya tuh ada polanya. Jadi itu seperti itu. Jadi ya nabung lah. Memang kebudayaan itu butuh pengorbanan. Gitu Kak Delvi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Arum atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Kak Yuniar juga pertanyaannya bagus sekali tadi. Langsung saja Kak diketikkan alamatnya di kolom chat karena kita tim panitia akan mengirimkan hadiah juga untuk Kakak. Nah, kita masih punya hadiah lagi nih buat yang bertanya. Siapa yang berani raise hand bertanya? Kak Agus Salim mungkin pertanyaannya boleh di raise hand saja, Kak. Jatahnya masih ada tinggal untuk 1 orang lagi. Siapa yang mau silakan. Oke, Kak Agus Salim, silakan Kak. Langsung dibuka kamera dan mic-nya ditanyakan pertanyaannya ke narasumber yang dituju.
Atau enggak dibacain aja deh pertanyaannya, mungkin sinyal. Oke, aku izin bacain ya, Kak. Bagaimana cara memilih motif atau warna batik buat orang yang berpostur gendut atau buncit perut, biar sekilas gak kelihatan gendut? Kepada Kak Arum, Kak Silvina, silakan, Kak. Saya dulu apa Silvina dulu gantian? Saya dulu mungkin, Kak. Nanti Kakak yang nambal-nambal di belakang. Oke, jadi kalau misalkan ini kan masalah ini ya, masalah rasa ya, taste gitu kan. Jadi kalau misalkan gimana cara tidak terlihat gendut gitu. Kalau teman-teman saya biasanya kan kalau kalau cari baju, kalau teman-teman yang agak big size gitu, biasanya warnanya gelap. Itu yang pertama. Terus motifnya jangan yang besar-besar kan kalau misalkan batik itu kan ada yang motifnya besar, ada yang motifnya kecil. Nah, pilihlah motif yang kecil biar nggak terlalu terlihat seperti itu, terlihat membentuk gitu. Dan hindari warna yang cerah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kok, gendut kan juga lucu ya, sehat gitu. Jadi jadi nggak usah takut gendut deh. Kayaknya nggak apa-apa deh, karena kan gendut itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan ya. Berarti kita ini ya, berarti kita bersyukur gitu ya, makanya sehat, hidupnya bahagia gitu. Jadi itu sih sedikit saran dari aku. Boleh Kak Arum kalau menambahkan, monggo. Siap. Tadi saya mau jawab yang itu tuh, bahwa semua adalah anugerah gitu. Jadi apapun itu ya disyukuri ya, kalau dikasih tubuh yang gendut, dikasih yang kurus, disyukuri gitu. Yang penting pilih batik yang disukain. Kalau nggak disukain, udah pilih yang kecil-kecil terus nggak suka juga, ngapain juga, nanti malah nggak pede gitu ya. Kebetulan saya bukan desainer gitu, jadi tidak berani menyarankan. Nanti malah saya so tahu takutnya. Jadi kalau saya lebih baik pilih yang disukain aja. Jadi yang pede dipakai. Kalau emang gendut pakai motif-motif besar pede-pede aja nggak ada masalah gitu. Toh seperti parang itu ya, seperti parang itu kan kalau parang yang besar untuk raja. Kemudian yang kecil-kecil, yang lebih kecil untuk keluarga raja, nanti makin kecil lagi untuk abdi dalam gitu ya. Jadi ada tingkatannya gitu. Jadi kalau rajanya gendut, terus dia malu pakai parang barong yang paling gede, kan enggak gitu. Toh malah jadi lebih gagah kan kalau pakai parang barong yang besar-besar banget gitu. Nah, jadi yang penting pede, kemudian suka dan tepat occasion gitu. Karena batik itu banyak yang memiliki makna. Nah, ini yang hati-hati. Jadi misalnya apa ya? Suka ada tuh yang sekarang bilang motif slobok ya, dipakai buat kondangan. Padahal itu motif untuk melayat gitu. Nah, kalau paham-paham kayak gitu kan jadinya nggak diliatin orang ya. Ih dia kok kondangan pakai motif itu gitu. Atau misalkan kita ke keraton pakai motif parang, ya jangan. Kan kita bukan keluarga keraton kecuali teman-teman memang keluarga keraton. Kemudian apa ya? Oh ini sebenarnya motif batik juga suka ditempatkan sebagai arsitektur bangunan ya, ornamen arsitektur bangunan, tidak sebagai pakaian, dan kadang ada maknanya yang makna itu tidak diperhatikan. Misalkan kawung yang maknanya kesucian itu ya masa dipakai jadi karpet atau jadi keset yang diinjek-injek, ya mohon jangan gitu sih. Jadi yang suka, yang disukain, yang bikin pede, tapi yang maknanya juga sesuai sama occasion-nya. Itu aja, makasih Kak Delvi. Dikembalikan. Oke, terima kasih Kak Arum atas penjelasannya. Kak Agus Salim boleh dikirimkan ya alamatnya di kolom chat, nanti kita tim panitia akan mencatatnya. Oke, sekarang kita sudah tak terasa sudah jam 9 malam ya. Untuk mengapresiasi para narasumber kita yang sangat luar biasa, mari kita undang perwakilan tim Founder Guyups, Ibu Willy Julitawati, untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada kedua narasumber kita.
Oke, Ibu Willy, mic-nya belum dibuka. Mm. Mm. Oke, sebagai penutup, karena tadi sudah selesai sesi pemateri dan kuisnya serta tanya jawab, kita mau berterima kasih kepada Arcangela Yudi Aprianingrum sebagai narasumber di webinar hari ini. Terima kasih buat apresiasinya. Ketemu di Nabung dulu. ya, terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih juga buat Mbak Selvina Rosita Yulianti yang sebagai pemateri kedua yang menarik juga tentang batik. Terima kasih buat narasumbernya. Kami inilah piagam penghargaan dari kita. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Willy atas kesediaannya menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada kakak-kakak narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Untuk merchandise-nya nanti kita kirimkan segera ke alamat kakak-kakak. Nah, selanjutnya tibalah sesi kita. Teman-teman tahu hari ini hari apa, teman-teman? Ada yang menjawab? Hari ini hari apa, teman-teman? Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda, Kak. Hari Sumpah Pemuda. Semuanya, mari kita bersama-sama. Kita kan para pemuda-pemuda nih. Mari kita bersama-sama membacakan ikrar kepada Mas Junaidi. Kami persilahkan. Teman-teman semuanya nanti kita sama-sama mengikuti untuk pembacaan ikrar ya teman-teman. Yang bacanya paling keras, paling semangat, nanti tim panitia tentunya akan memberikan hadiah door prize juga. Oke, langsung saja Mas Junaidi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Junaidi, perwakilan dari kepanitiaan Guyups Indonesia yang menyelenggarakan webinar pada hari ini, izin mewakili kita semua untuk membacakan teks Sumpah Pemuda yang pada tahun 1982 telah diikrarkan oleh tokoh-tokoh pemuda yang ada di Indonesia yang telah memperjuangkan Indonesia hingga saat ini kita rasakan Indonesia merdeka. Mohon untuk semua peserta ataupun audiens yang mengikuti webinar pada malam hari ini mengikuti saya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Bertumpah Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku Indonesia. berbangsa satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita kembali mengikrarkan Sumpah Pemuda yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 28 Oktober, mengingatkan kita terhadap perjuangan tokoh pemuda kita. Mari kita sama-sama mengingat kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Proklamasi kita ya, yang berbunyi, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, itulah kekuatan pemuda, 10 saja mampu mengguncangkan dunia. Nah, seperti itu, semoga di era digital ini kita bisa mengapresiasi pemuda-pemuda di Indonesia dan semangat untuk pemuda di Indonesia berkarir terus, berkreativitas terus. Salah satunya kami tunggu teman-teman yang hadir malam ini di Guyups Indonesia, kita sama-sama berkreasi di Guyups. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat kita semua. Ya, tadi kita panitia mencatat yang inisialnya DW. Monggo mengetikkan alamat lengkapnya karena akan kita berikan hadiah door prize atas apresiasi telah membacakan ikrar Sumpah Pemuda dengan penuh semangat. Oke, sambil menunggu selanjutnya kita undang Ketua Pelaksana Kontes Foto Batik Guyups Indonesia memberikan sepatah dua patah katanya mengenai lomba ini. Kepada Kak Fasa, kami Iya, oke. Selamat malam semuanya. Masih pada semangat kan ya? Semangat. Oke, siap. Aku langsung aja ya kali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada tim dari Guyups Indonesia yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini dari awal sampai akhir. Terutama kepada tim founder serta rekan-rekan di divisi branding khususnya. Selanjutnya, Fasa pribadi juga mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua pemateri kita malam ini yang luar biasa sekali. Ada Kak Silvina juga Kak Arum tadi ya yang ngejelasin soal batik dari segi dari berbagai segi gitu. Terus tidak lupa juga saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Museum Batik Indonesia yang sudah memfasilitasi pula webinar ini, serta pihak sponsor kita juga. Nantinya ada 2 sponsor kita, yaitu dari UMKM, dari Teleris Snack, sama dari Yoms gitu. Ya, jadi untuk webinar ini sendiri sebenarnya merupakan rangkaian acara dari kontes foto batik Guyups. Kalau misalnya teman-teman follow Instagramnya @Guyups Indonesia, itu ada info lomba foto batik dan pengumuman untuk kontes foto batik itu juga bakal diumumin habis ini gitu. Jadi tetap stay tune gitu. Oke, mungkin selain mengucapkan terima kasih, mewakilin kepanitiaan dari webinar ini juga, saya pribadi mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan mungkin dalam pelaksanaan webinar ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu, informasi, serta insight yang bermanfaat dari webinar ini. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fasa atas sepatah katanya. Luar biasa. Selanjutnya, mari teman-teman semuanya kita menyaksikan dan menyambut video sponsor kita. Nah, teman-teman nanti yang tadi telah berhasil mendapatkan door prize akan mendapatkan keripik pisang dari Yoms. Nah, mari kita video Yomsnya biar teman-teman nanti pas makan keripiknya nggak penasaran nih ini keripik apa sih. Oke, kepada operator mohon bantuannya untuk menayangkan video keripik pisang Yoms. Pisang madu, Yoms pisang madu, rejoinya pisang madu, ya Yoms
pisang madu, rasa nggak pernah bohong, wajib coba gitu dong. Gak akan bikin dompet bolong sekali, gigit hati plong. Yoms pisang madu, Yoms pisang madu, rajanya pisang madu. Ya Yoms pisang madu, ada raja pisang madu, juga emas pisang madu. Pisang dengan nangka jadilah pinang madu. Enak, legit dan crispy, bikin kita jadi happy. Madu dan karamel di hati terus nempel. Lagi mager di rumah, pulang kerja sudah lelah, ngidam Yoms pisang madu, tinggal online smart mudah. Yoms pisang madu, Yoms pisang madu, rajanya pisang madu. Ya Yoms pisang madu, Yoms pisang madu, Yoms pisang madu, rajanya pisang madu. Oke, selanjutnya mari kita minta tolong operator untuk ditampilkan video dari Teleris Snack. Nah, buat teman-teman, kita masih ada simpan satu hadiah nih, yaitu dari Teleris Snack. Buat nanti teman yang beruntung bisa mendapatkan. Sebelum itu mari kita saksikan dulu videonya. Apa sih itu Teleris Snack? Silakan operator. Udah pada nyobain belum? Ada yang baru loh di Teleris Snack. Teleris Basreng. Basreng yang tipis, jadi lagi. Oke teman-teman, demikian video promosi sponsor kita. Nah sekarang kita sudah tiba tunggu, yaitu pengumuman tentang lomba tes foto batik Indonesia. Oke, itu dia video dari Teleris Snack ya teman-teman. Nanti kalau ada yang beruntung, di akhir acara kita akan memberikan yang beruntung untuk mendapatkan Teleris Snack ini. Oke, langsung saja kita ke acara yang telah kita tunggu-tunggu. Apakah Kak Fasa di sini sudah siap untuk mengumumkan pemenang kontes foto batik ini? Kak Fasa? Siap, Kak. Ya? Oke, langsung saja Kak Fasa diumumkan pemenangnya. Dan operator minta tolong bantuannya ditampilkan juga foto. Ya, oke. Jadi malam semuanya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, maka hari ini kita akan melihat siapa sih pemenang kontes foto batik Guyups Indonesia. Jadi langsung saja, mungkin bisa bantu share screen operator. Ya, oke. Selamat. Jadi untuk pemenang kontes foto batik ini dimenangkan oleh Kak Koko Komarudin untuk kategori yang pria dengan username Instagram @kokokr8_. Dan untuk kategori perempuan dimenangkan oleh Kak Raudatul Jannah dengan username Instagram @jannahholy. Ada gak sih orangnya di sini? Halo, kayaknya nggak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada nanti kita kontak aja ya.
Oke Kak, mungkin untuk pemenang kontes foto ini mendapatkan door prize berupa goodie bag dari Wadah ya Kak, sama dapat a certificate. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali ke MC. Penyerahan hadiah dan sertifikat pemenang kontes foto batik yang akan dilakukan oleh Kak Hidayatus. Kepada Kak Hidayatus kami persilahkan. Baik, mewakili seluruh panitia, kami mengucapkan selamat kepada Kakak Koko Komarudin dan Kakak Raudatul Janah yang telah menjadi pemenang dalam kontes lomba foto batik. Setelah ini mohon untuk mengirimkan alamat rumahnya untuk pengiriman hadiah berupa goodie bag dari Wardah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hidayatus. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita mau sesi foto dokumentasi dulu. Untuk teman-teman semuanya dipersilakan untuk membuka kamera menggunakan batik, tentunya kalau pakaian baju merupakan nilai tambah. Teman-teman yang dokumentasi fotonya paling menarik, tentunya panitia akan memberikan hadiah dari snack itu tadi. Yuk teman-teman semuanya, kita buka kameranya dan tim operator Mas Rangga siap-siap untuk presentasi foto. Silakan kepada tim operator. Biasanya open cam ya. Dihitung. Mas Rangga, dihitung Mas Rangga. Open cam dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Oke, sudah kembali ke MC. Teman-teman semuanya, nanti fotonya kita kirimkan ke grup WhatsApp dan pemenang foto dokumentasi gaya yang menarik ini juga akan kita sampaikan di grup WhatsApp ya. Teman-teman, sekarang sudah karena waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 9 malam. Oh ya teman-teman, ini sudah ada link absen di kolom chat. Monggo teman-teman semuanya bisa isi linknya karena sertifikat peserta ada di link ini juga. Jadi teman-teman bisa segera mengisi ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Kepada Kak Herdias kami persilahkan untuk memimpin. Baik Kak Delvi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Mohon izin di sini saya sebagai pemimpin doa akan melakukan doa penutup untuk acara hari ini dengan tata cara Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya mari kita menundukkan kepala dengan khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita panjatkan pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keluasan rahmat-Mu kami berhimpun untuk meneladani nilai mulia dalam sejarah Hari Sumpah Pemuda 1928 saat para pemuda mengumandangkan ikrar persatuan ke seluruh penjuru tanah air Indonesia. Salah satu tonggak penting rangkaian kehendak-Mu menuju Indonesia merdeka mewujudkan cita-cita sepanjang masa. Ya Allah yang Maha Penolong, kami bertekad nilai mulia keteladanan itu kami pegang dan ijawantahkan dalam upaya penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda yang menjadi spirit pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, serta menumbuhkan minat berwirausaha yang bernuansa kepemimpinan dan kepeloporan yang bijaksana. Ya Allah yang Maha Menghimpun, erat dan satukanlah persaudaraan kami dalam keragaman kami hingga menghasilkan kekuatan hebat untuk membangun kemaslahatan pemuda. Bangkitkanlah ketangguhan kami dalam menempuh perjalanan menuju Indonesia yang kami impikan. Suatu saat nanti, ajal pasti menjemput kami. Perkenankanlah kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang sehat walafiat,
bugar, beriman, bertakwa, berilmu, berbudi pekerti luhur, berdaya saing, dan mencintai tanah air. Mereka pemuda yang tangguh dan rela berkorban bagi kejayaan bangsa dan negara. Mereka lebih suka memberi daripada meminta. Mereka menghormati para guru, menjunjung tinggi jasa dan pengorbanan para pendahulu. Mereka hidup dalam negeri yang thayyibatun wa rabbul ghafur. Kami sangat yakin bahwa cita-cita dan perjuangan akan kami bisa wujudkan karena Engkaulah adalah sebaik-baik pelindung, penolong, dan pengabul doa-doa dan harapan kami. Wahai Tuhan kami, jika Engkau tolak permohonan kami, maka kepada siapa lagi kami harus memohon? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hertias. Wah, teman-teman semuanya, tanpa kita sadari ternyata kita sudah sampai di penghujung acara ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari webinar ini yaitu kita sebagai penerus bangsa harus menjaga nilai keluhuran dan melestarikan keanekaragaman. Salah satunya yaitu peduli dengan batik, dengan mengenakan batik dan beragam kreasi dengan batik lainnya. Karena kalau bukan kita melestarikan budaya batik, siapa lagi yang akan melakukannya? Jadi mari kita sama-sama membangun ekosistem budaya batik untuk melestarikan warisan budaya kebanggaan kita. Saya Delvi Vija mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di webinar malam ini. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Arcangela Yudi Aprianingrum dan Kak Silvina Rosita Yulianti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada komunitas Museum Batik Indonesia, para sponsor dari Telerisnek, Pisang, serta teman-teman panitia dan tentunya rekan-rekan peserta semuanya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Nah, teman-teman yang belum absen bisa silakan absen karena sebentar lagi Zoom ini akan di teman semuanya untuk yang sudah berada di grup WhatsApp. Jangan left dan karena kita masih akan ada info-info menarik lainnya. Kita juga masih ada event yang menarik pula. Buat teman-teman yang belum masuk grup WhatsApp kita, boleh silakan langsung masuk ke grup WhatsApp kita ya teman-teman semuanya. Oke, itu saja. Semangat buat teman-teman yang belum menang di kontes foto batik ini, karena kedepannya kita juga masih akan mengadakan lomba-lomba yang menarik lainnya juga. Tetap jaga kesehatan, stay safe teman-teman semuanya. Saya Delvi Vija selaku MC pada malam hari ini izin pamit undur diri dan mohon maaf jika ada perkataan dan tutur kata yang kurang berkenan dan kekurangan-kekurangan. Ini saya akan dengan pantun seperti Kak Arum tadi ya. Nanti dicakep-cakepin ya teman-teman. Burung cendrawasih. Cukup sekian. Cakep. Cakep. Dan salam budaya. Sampai jumpa semuanya di webinar selanjutnya. Terima kasih Kak Arum, terima kasih Kak Silvina. Terima kasih. Terima kasih Kak semuanya. Batik ya kegiatan ya. Izin pamit ya Kak. Selamat malam. Selamat malam Kak, silakan. Gampang.